Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, mari jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Cantika Story. Inilah kisah tentang seorang janda muda cantik asal Indonesia bernama Sari. Sari adalah seorang wanita sederhana yang dulunya pernah membangun rumah tangga bersama pria yang ia cintai. Namun, apa daya, berkali-kali ia memergoki sang suami berselingkuh. Luka demi luka ia pendam, berharap suaminya berubah. Tetapi semakin lama, ia semakin sadar bahwa kesabarannya hanya dibalas dengan pengkhianatan. Hingga akhirnya, dengan hati yang sudah terlalu lelah, Sari memilih untuk bercerai. Hari-hari setelah perceraian itu terasa sangat berat. Sari kini berstatus janda di usia muda. Banyak mata yang memandang sinis, ada pula yang berbisik-bisik di belakang punggungnya. Namun Sari tidak peduli. Ia memilih untuk tetap tegar, meskipun hatinya rapuh. Kedua orang tuanya mencoba menghibur. Mereka menyarankan agar Sari kembali tinggal di rumah keluarga, agar tidak sendirian. Tetapi Sari menolak dengan halus. Dalam hatinya, ia ingin memulai hidup baru, berdiri di atas kaki sendiri, dan mengejar mimpi yang selama ini ia pendam. Ya, mimpi itu adalah bekerja di luar negeri. Sejak lama, Sari ingin pergi ke Arab, mencari pengalaman, menata hidup, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu. Namun ada satu kendala besar, ia tidak memiliki modal yang cukup. Meski begitu, Sari tidak menyerah. Dengan keahlian yang dimilikinya, ia mulai berjualan kecil-kecilan. Ia menjajakan kue buatan tangannya, menjual pakaian sederhana, bahkan membuka jasa catering kecil. Hasilnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk memupuk semangatnya. Perlahan, dagangannya mulai dikenal orang. Semakin hari, pembeli pun bertambah. Setiap rupiah yang ia dapatkan ia sisihkan, sedikit demi sedikit. Kadang ia menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang ia inginkan, hanya agar tabungannya bertambah. Tekadnya bulat, ia harus bisa menggapai impian untuk bekerja di luar negeri. Malam-malam yang sunyi sering ia isi dengan doa, memohon kepada Allah agar langkahnya dipermudah. Walau hatinya pernah hancur karena dikhianati, Sari yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah untuk setiap hambanya. Waktu terus berjalan. Usaha kecil Sari semakin berkembang. Dan meski belum banyak, modal yang ia butuhkan mulai terkumpul. Saat itulah ia mulai mencari jalan, bagaimana caranya bisa berangkat ke luar negeri. Di titik inilah, hidup Sari perlahan berubah. Jalan menuju mimpinya mulai terbuka, seakan Allah mengabulkan setiap doa yang ia panjatkan selama ini. Setelah modal yang ia kumpulkan mulai terasa cukup, Sari mulai mencari informasi tentang pekerjaan di luar negeri. Ia mendatangi beberapa agen penyalur resmi, bertanya-tanya tentang prosedur, biaya, dan kesempatan kerja. Setiap malam ia memikirkan langkah besar yang akan diambilnya. Hingga suatu hari, kabar gembira datang. Ada sebuah agen penyalur tenaga kerja yang membuka lowongan untuk bekerja di Arab. Lebih tepatnya, sebuah toko gaun besar milik keluarga Arab terpandang sedang mencari karyawan baru. Hati Sari berdebar. Inilah kesempatan yang selama ini ia nantikan. Dengan penuh keyakinan, ia mendaftar. Proses administrasi cukup panjang, mulai dari tes kesehatan, wawancara, hingga pelatihan singkat untuk mempersiapkan dirinya. Meski melelahkan, Sari menjalani semuanya dengan sabar. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia jalani adalah bagian dari perjuangan menuju impian. Orang tuanya pada awalnya merasa khawatir. Mereka takut jika anak perempuan mereka harus hidup jauh di negeri orang. Namun, melihat keteguhan hati Sari, mereka akhirnya merelakan. Mereka hanya bisa berpesan agar Sari selalu menjaga diri, menjaga kehormatan, dan tidak lupa berdoa kepada Allah di setiap langkahnya. Hari yang dinanti pun tiba. Hari keberangkatan Sari ke Arab. Pagi itu, suasana bandara dipenuhi rasa haru. Kedua orang tuanya mengantar dengan penuh linangan air mata. Sang ibu memeluk Sari erat, seolah enggan melepas. Sang ayah menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. Berjuanglah nak, jangan pernah lupa bahwa Allah selalu bersama orang yang bersabar, pesan sang ayah dengan suara bergetar.
Dengan hati yang berat namun penuh semangat, Sari melangkah menuju pesawat. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, mudahkanlah jalanku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit meski pernah terjatuh begitu dalam." Perjalanan panjang akhirnya membawa Sari tiba di negeri Arab. Saat keluar dari bandara, ia disambut oleh seorang pria muda tampan yang memperkenalkan dirinya sebagai Ali. Wajahnya ramah, sorot matanya teduh. Dialah pemilik toko gaun besar tempat Sari akan bekerja. Sepanjang perjalanan menuju kos-kosan yang sudah disiapkan, mereka sempat berbincang ringan. Ali menanyakan keadaan Sari, bagaimana perjalanannya, dan apa harapannya selama bekerja di Arab. Sari menjawab dengan sopan, meski dalam hatinya ia masih diliputi rasa canggung. Sesampainya di tempat tinggalnya yang sederhana namun cukup nyaman, Sari mengucapkan terima kasih kepada Ali. Ia merasa lega karena sambutan itu begitu hangat, seakan memberi isyarat bahwa awal baru dalam hidupnya akan berjalan dengan baik. Malam itu, sebelum tidur, Sari menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Bintang-bintang di langit Arab tampak berbeda dari yang biasa ia lihat di kampung halamannya. Dalam diam, ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah membawaku sejauh ini. Aku percaya, rencana MU selalu yang terbaik untukku." Hari berikutnya, Sari resmi memulai pekerjaannya di toko gaun milik Ali. Sebagai kasir, ia harus berhadapan langsung dengan pelanggan, menghitung uang, serta memastikan semua transaksi berjalan lancar. Meski awalnya agak gugup, namun karena ketelitiannya, ia cepat beradaptasi. Tidak ada yang menyangka, seorang janda muda yang dulu pernah terpuruk kini berdiri tegar di negeri orang, memulai babak baru dalam hidupnya. Dan perjalanan Sari di Arab baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang kelak akan mempertemukannya dengan takdir yang mengejutkan. Hari-hari awal bekerja di toko gaun itu menjadi pengalaman baru bagi Sari. Ia harus belajar banyak hal, mulai dari mengenal jenis-jenis kain mewah, melayani pelanggan dari berbagai kalangan, hingga mengatur keuangan toko. Sebagai kasir, tanggung jawabnya cukup besar. Setiap hari ia berurusan dengan uang, nota pembelian, dan senyum ramah yang selalu ia pasang meski tubuhnya lelah. Ali, sang pemilik toko, ternyata tidak hanya sekadar atasan. Ia sering turun langsung ke lapangan, mengawasi karyawannya, bahkan ikut melayani pelanggan. Dari situlah, Sari mulai mengenalnya lebih dekat. Ali adalah sosok pria muda yang pekerja keras, sopan, dan memiliki tatapan penuh ketegasan. Meski berstatus bos, ia tidak pernah bersikap sombong kepada bawahannya. Perhatian Ali kepada Sari juga mulai terlihat. Bukan dalam bentuk berlebihan, tetapi cukup untuk membuat Sari merasa dihargai. Ketika Sari tampak kebingungan menghadapi pelanggan pertama kali, Ali datang membantunya dengan sabar. Ia menjelaskan cara mencatat barang, menghitung kembalian, hingga menata gaun dengan rapi. "Jangan khawatir, Sari. Semua orang butuh waktu untuk terbiasa. Aku percaya kau bisa melakukannya," ucap Ali sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuat hati Sari hangat. Ia merasa diberi kepercayaan, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya ketika masih bersama mantan suaminya. Hari demi hari, Sari semakin mahir. Pelanggan pun mulai menyukainya karena keramahan dan kejujurannya. Bahkan, beberapa pelanggan tetap selalu memilih dilayani oleh Sari ketika datang ke toko. Hal itu membuat Ali semakin yakin bahwa ia tidak salah memilih karyawan baru. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Sari. Ada seorang karyawan wanita lama yang sejak awal menunjukkan sikap kurang ramah. Ia sering memandang sinis, bahkan berusaha menjelek-jelekan Sari di belakang. Dalam hatinya, ia merasa tersaingi. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru, seorang janda muda dari Indonesia, bisa begitu cepat dekat dengan pemilik toko? Meski begitu, Sari memilih diam. Ia tidak ingin mencari masalah. Yang ia tahu hanyalah bekerja sebaik mungkin dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Malam-malam setelah bekerja, Sari sering merenung di kamar kosannya. Ia memikirkan perjalanan hidup yang begitu cepat berubah. Dari seorang istri yang disakiti, kini ia menjadi seorang pekerja keras di negeri orang, mulai mengenal lingkungan baru, bahkan perlahan memiliki ikatan batin dengan sosok yang selama ini hanya ia anggap atasan. Di lubuk hatinya, Sari sadar bahwa Allah sedang menuntunnya.
Ia tidak tahu akan dibawa kemana jalan hidupnya kali ini, tetapi ia percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi pasti ada maksudnya. Di sisi lain, Ali pun diam-diam mulai memperhatikan Sari lebih dari sekadar karyawan. Ia kagum dengan ketekunan, kesopanan, dan kesederhanaannya. Bagi Ali, Sari bukan hanya wanita pekerja keras, tetapi juga wanita yang memiliki hati tulus. Namun, sebelum semua itu berkembang, ujian berat menanti. Sebuah fitnah besar akan mengguncang Sari dan menjadi titik balik dari perjalanan hidupnya di Arab. Beberapa bulan berlalu sejak Sari mulai bekerja di toko gaun mewah milik Ali. Semuanya berjalan lancar. Penjualan meningkat, pelanggan puas, dan suasana kerja terasa menyenangkan. Namun di balik semua itu, ada satu hati yang terus dipenuhi rasa iri dan benci. Karyawan wanita yang sejak awal tidak menyukai kehadiran Sari semakin gelisah. Ia merasa posisinya di toko terancam. Setiap kali melihat Ali berbincang dengan Sari, meski hanya membahas pekerjaan, dadanya terasa panas. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pendatang baru lebih dihargai daripada dirinya yang sudah lama bekerja. Kesempatan untuk melampiaskan iri hatinya datang suatu hari. Toko mendadak kehilangan sejumlah uang yang cukup besar. Semua karyawan panik. Ali pun segera mengumpulkan mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tanpa ragu, karyawan wanita itu langsung menuduh Sari. Pasti dia. Sejak ada Sari di toko ini, banyak hal yang berubah. Jangan-jangan dia sengaja mencari muka di depanmu, Ali, sementara diam-diam ia mencuri uang toko. Tuduhan itu mengejutkan semua orang. Sari terdiam, wajahnya pucat. Air matanya menetes, bukan karena bersalah, tetapi karena hatinya hancur difitnah dengan keji. Ia mencoba membela diri dengan suara bergetar. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Saya datang ke sini untuk bekerja dengan jujur, bukan untuk merusak kepercayaan. Namun, karyawan itu terus menekan, bahkan menyebarkan gosip ke rekan-rekan lain. Sebagian mulai ragu, sebagian lagi tetap percaya pada Sari. Situasi toko menjadi panas, penuh bisikan dan pandangan curiga. Ali, yang sejak awal mengenal ketulusan Sari, tidak gegabah mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Ia memeriksa laporan keuangan, memeriksa kamera pengawas, bahkan menanyakan beberapa saksi yang berada di dekat kasir saat kejadian. Hari-hari terasa panjang bagi Sari. Setiap ia datang ke toko, tatapan sinis terasa menusuk dari beberapa orang. Ia lebih banyak diam, hanya menunduk dan tetap menjalankan pekerjaannya. Di kamar kosnya, ia menangis dalam sepi, memohon kepada Allah agar kebenaran segera terungkap. Dan benar saja, Allah menunjukkan jalannya. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat jelas bahwa karyawan wanita yang menuduh Sari itulah yang sebenarnya mengambil uang. Bukti itu tak terbantahkan. Ali segera memanggil semua karyawan, memperlihatkan rekaman tersebut, dan dengan tegas memecat wanita itu di tempat. Sari tak kuasa menahan tangis. Kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis lega. Namanya kembali bersih, kehormatannya kembali pulih. Ali menatap Sari dengan tatapan penuh keyakinan. Aku percaya padamu sejak awal. Kau wanita yang jujur, dan aku berterima kasih karena sudah bertahan meski difitnah dengan kejam. Para karyawan lain merasa bersalah karena sempat meragukan Sari. Mereka meminta maaf dan sejak saat itu, rasa hormat kepada Sari semakin besar. Sari bukan hanya seorang kasir, tetapi sosok yang dihargai karena keteguhannya menghadapi cobaan. Namun, dari kejadian itu, hubungan antara Sari dan Ali perlahan mulai berubah. Bukan lagi sekadar hubungan atasan dan bawahan, melainkan ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara mereka. Sesuatu yang akan membawa Sari pada takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak peristiwa fitnah itu terungkap, suasana di toko gaun kembali tenang. Sari bisa bekerja dengan lega tanpa rasa curiga yang menusuk dari rekan-rekannya. Justru, kini banyak karyawan yang semakin menghargainya. Mereka melihat sendiri betapa tegarnya Sari menghadapi tuduhan kejam, dan betapa ia tetap bekerja dengan ikhlas meski sedang diperlakukan tidak adil. Ali pun semakin mempercayai Sari. Ia sering memanggilnya untuk ikut berdiskusi tentang pengelolaan toko.
Kadang ia meminta pendapat Sari dalam memilih model gaun terbaru, atau sekadar menemaninya menghitung hasil penjualan harian. Dari interaksi itu, Ali melihat bahwa Sari bukan hanya pekerja keras, tetapi juga cerdas dan penuh tanggung jawab. Sari sendiri tidak pernah menyangka akan mendapat perhatian sebesar itu dari Ali. Hatinya yang dulu hancur perlahan terasa terobati. Ketulusan Ali, kesabarannya, serta sikap hormatnya membuat Sari nyaman berada di dekatnya. Meski begitu, ia selalu menahan diri. Ia sadar statusnya sebagai janda muda, sementara Ali adalah pemilik toko yang terpandang. Namun takdir seringkali bekerja diam-diam. Kedekatan yang awalnya hanya sebatas pekerjaan, perlahan berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Sari mulai merasakan debar-debar ketika bertemu mata dengan Ali. Begitu juga dengan Ali, ia mulai memikirkan Sari di luar jam kerja, sebuah hal yang jarang ia lakukan sebelumnya. Para karyawan toko pun tidak buta. Mereka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda antara Sari dan Ali. Saat keduanya berbincang, ada aura kebersamaan yang sulit dijelaskan. Beberapa karyawan bahkan mulai menggoda mereka secara halus. Kalau setiap bos seperti Tuan Ali, mungkin semua karyawan akan betah bekerja seumur hidup, ucap seorang pegawai sambil tersenyum. Ali hanya tertawa kecil, sementara wajah Sari memerah menahan malu. Waktu berjalan, kedekatan itu semakin nyata. Ali tidak hanya melihat Sari sebagai karyawannya, melainkan juga sebagai wanita yang penuh dengan ketulusan. Sementara Sari, meski sering diliputi keraguan, tidak bisa memungkiri bahwa Ali telah mengisi ruang kosong di hatinya. Di malam-malam sunyi, Sari sering berdoa kepada Allah. Ia memohon agar hatinya dijaga. Ia tidak ingin salah langkah lagi, tidak ingin terjatuh dalam luka yang sama seperti dulu. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa mungkin inilah jawaban dari doa panjang yang selama ini ia panjatkan. Bagi Ali, keputusan sudah semakin jelas. Ia ingin menjadikan Sari bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai karyawan, melainkan sebagai pendamping yang selalu ada di sisinya. Namun untuk mengucapkan niat itu, ia harus menunggu waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu akan segera datang, membawa Sari pada takdir yang tidak pernah ia duga. Sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di toko gaun semakin terasa berbeda. Kedekatan antara Sari dan Ali bukan lagi rahasia. Semua karyawan bisa melihat bagaimana perhatian Ali kepada Sari, dan bagaimana Sari selalu menjaga sikap hormat kepada atasannya itu. Namun bedanya, kali ini tidak ada lagi bisikan iri atau fitnah. Sebaliknya, justru banyak karyawan yang mendukung. Mereka sering menggoda secara halus, menyatukan keduanya dalam canda. Kalau Mbak Sari dan Tuan Ali ini benar-benar berjodoh, pasti toko kita makin berkah, ucap seorang karyawan sambil tertawa kecil. Ucapan itu membuat Sari tersipu, sementara Ali hanya menanggapi dengan senyum hangat. Tetapi dalam hatinya, Ali memang sedang memikirkan hal itu dengan serius. Ia semakin yakin bahwa Sari bukan sekadar karyawan biasa, melainkan wanita yang bisa ia percaya untuk menjadi pendamping hidup. Pada suatu sore, setelah toko tutup, Ali memberanikan diri berbicara dengan Sari. Suasana toko yang sepi membuat momen itu terasa intim. Sari, ucap Ali dengan suara tenang, selama kau bekerja di sini, aku melihat banyak hal darimu. Kesungguhanmu, kejujuranmu, dan hatimu yang selalu tulus. Aku tidak ingin hanya sekadar menjadi atasanmu. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kau menjadi istriku. Sari terdiam. Hatinya bergetar. Kata-kata itu begitu dalam, begitu tulus. Namun ia juga ragu. Statusnya sebagai janda muda membuatnya takut ditolak keluarga Ali, takut dianggap tidak pantas. Dengan suara pelan ia menjawab, Tuan Ali, saya hanyalah wanita sederhana. Saya seorang janda. Apakah Tuan yakin dengan keputusan ini? Ali menatap Sari penuh keyakinan. Aku yakin, Sari. Jodoh itu datang dari Allah, bukan dari status atau harta. Dan aku yakin Allah telah menuntunku kepadamu. Air mata Sari menetes, kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar langkah ini benar-benar jalan terbaik yang ditunjukkan Allah.
Kabar lamaran itu pun akhirnya tersebar di kalangan karyawan. Ali mengumumkan niatnya dengan bangga, tanpa ada keraguan sedikit pun. Para karyawan menyambutnya dengan gembira. Mereka memberi selamat kepada Sari, mendukung sepenuhnya, dan meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Kabar itu juga sampai ke telinga kedua orang tua Sari di kampung halaman. Mereka sempat terkejut, tidak menyangka anak mereka yang pernah hancur karena perceraian kini mendapat kehormatan besar. Namun hati mereka segera dipenuhi rasa syukur. Mereka pun bersiap berangkat ke Arab untuk menghadiri pernikahan putri mereka. Hari-hari menjelang pernikahan penuh dengan persiapan. Toko yang biasanya ramai oleh pelanggan kini juga ramai dengan kabar bahagia itu. Semua orang menanti hari sakral yang akan menjadi awal baru bagi Sari dan Ali. Namun kebahagiaan itu belumlah puncak dari segalanya. Justru pada hari pernikahanlah, klimaks kisah Sari akan benar-benar menggetarkan hati banyak orang. Kabar lamaran Ali kepada Sari dengan cepat menyebar. Bukan hanya di antara karyawan toko gaun itu saja, tetapi juga sampai ke telinga kerabat dan sahabat Ali. Bagi mereka, keputusan Ali memang mengejutkan, namun juga membanggakan. Ia memilih bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena ketulusan hati seorang wanita. Di sisi lain, kabar itu juga sampai ke kampung halaman Sari di Indonesia. Orang tua Sari yang awalnya sempat khawatir kini merasa bahagia luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka, anak perempuan mereka yang dulu pernah tersakiti begitu dalam, kini justru mendapat takdir baru yang penuh kemuliaan. Mereka segera mempersiapkan perjalanan ke Arab demi menghadiri hari bahagia putri mereka. Undangan pernikahan pun dicetak dan disebarkan. Para karyawan toko menjadi saksi betapa Ali menyiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh. Ia ingin menjadikan hari itu sebagai momen sakral yang tak terlupakan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Sari yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Malam menjelang hari pernikahan, Sari duduk sendirian di kamar kosannya. Ia memandangi gaun putih yang akan dikenakannya esok hari. Air matanya mengalir perlahan. Hatinya teringat pada masa lalu, pada luka-luka yang pernah ia alami. Namun di balik semua itu, ia kini sadar bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Semua rasa sakit dulu hanyalah jalan untuk membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, Ali juga berdoa khusyuk di rumahnya. Ia memohon kepada Allah agar pernikahan esok berjalan lancar, penuh berkah, dan menjadi rumah tangga yang diridhai. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga Sari dengan segenap jiwa raga, karena ia tahu, wanita itu bukan hanya sekadar pendamping, tetapi juga anugerah dari Allah. Hari itu pun tiba. Suasana toko gaun yang biasanya ramai oleh pelanggan kini berbeda. Semua karyawan berdandan rapi, menyambut tamu undangan yang datang. Di aula besar tempat acara digelar, kursi-kursi tersusun rapi, dihiasi bunga putih yang semerbak. Suasana penuh haru dan bahagia terasa di setiap sudut ruangan. Ketika Sari berjalan masuk dengan gaun putih indah, semua mata terpana. Ia tampak anggun, seolah memancarkan cahaya kebahagiaan. Ali berdiri gagah menantinya di pelaminan, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Orang tua Sari pun hadir, duduk di barisan depan. Air mata kebahagiaan tak berhenti mengalir dari wajah mereka. Mereka menyaksikan sendiri betapa putri mereka kini diperlakukan dengan hormat, sesuatu yang dulu tak pernah mereka lihat ketika Sari masih bersama mantan suaminya. Saat ijab kabul berlangsung, suasana menjadi hening. Hanya suara lantang Ali yang terdengar, menyebut nama Allah, mengucapkan janji suci untuk menerima Sari sebagai istrinya. Dan ketika semua saksi menyatakan sah, tepuk tangan dan doa pun bergema memenuhi ruangan. Hari itu, semua orang tahu bahwa cinta sejati memang datang di waktu yang tidak terduga. Dari seorang janda muda yang dulu dipandang sebelah mata, kini Sari berdiri sebagai istri sah seorang pria Arab terpandang. Namun kebahagiaan itu belumlah usai. Masih ada satu bab terakhir, bab penuh haru yang akan menutup kisah perjalanan hidup Sari dengan gemilang. Hari pernikahan Sari dan Ali menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. Suasana penuh haru bercampur bahagia menyelimuti seluruh undangan yang hadir. Setelah ijab kabul yang sah, keduanya duduk berdampingan di pelaminan, menerima ucapan selamat dari keluarga,
kerabat, hingga para karyawan toko yang sudah seperti keluarga sendiri bagi mereka. Sari menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa-masa sulit ketika dirinya hanya bisa menangis di pelukan ibunya, mengadu tentang rumah tangganya yang hancur. Kini, di hadapan orang tuanya, ia berdiri sebagai seorang istri dari pria yang penuh tanggung jawab. Sang ibu tak henti-hentinya mengusap air matanya, sementara sang ayah duduk dengan wajah bangga, melihat putri mereka telah menemukan tempatnya yang baru. Ali, di sisi lain, terus menunjukkan sikap hormat kepada orang tua Sari. Ia mencium tangan mereka, berjanji akan menjaga Sari dengan segenap jiwa dan raganya. Saya berterima kasih karena telah mempercayakan putri ini kepada saya. Insya Allah, saya akan menjaganya dengan sepenuh hati, ucapnya tulus. Kalimat itu membuat suasana semakin haru. Pesta sederhana namun meriah itu berlangsung hingga malam. Para tamu menikmati hidangan khas Arab yang lezat, sambil mendengarkan lantunan doa dan sholawat yang mengiringi acara. Semua orang tersenyum, semua orang mendoakan agar rumah tangga baru ini selalu dipenuhi rahmat dari Allah. Malam pertama mereka sebagai suami istri dimulai dengan doa bersama. Sari memejamkan mata, merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang hidupnya, dari luka pernikahan, tekad membangun usaha kecil, hingga keberanian merantau ke negeri asing, semuanya adalah bagian dari rencana indah Allah. Hari-hari berikutnya pun menjadi lembaran baru. Sari kini bukan hanya seorang karyawan, tetapi juga istri dari pemilik toko gaun mewah. Namun ia tidak pernah berubah. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja dengan semangat, bahkan sering membantu karyawan lain seperti dulu. Justru sikapnya yang sederhana itu membuat semua orang semakin menghormatinya. Ali dan Sari menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan saling mendukung. Ali mengajarkan Sari banyak hal tentang budaya Arab, sementara Sari memperkenalkan Ali pada kesederhanaan hidup orang Indonesia. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menjaga. Orang tua Sari akhirnya kembali ke tanah air dengan hati penuh lega. Mereka pulang dengan keyakinan bahwa putrinya kini berada di tangan yang tepat. Meski jauh di negeri orang, mereka tahu Sari hidup bahagia. Kini, setiap kali Sari menatap wajah Ali, ia selalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah menuntunku sampai di titik ini. Jika dulu aku pernah menangis karena dikhianati, hari ini aku menangis karena kebahagiaan." Dari seorang janda muda yang pernah terpuruk, Sari bangkit menjadi wanita kuat yang akhirnya menemukan cinta sejati. Sebuah cinta yang datang bukan karena harta atau status, melainkan karena ketulusan hati dan takdir Allah yang mempertemukan mereka. Dan begitulah, kehidupan baru Sari dan Ali berjalan. Penuh doa, penuh syukur, dan penuh cinta yang tumbuh dari luka yang pernah ada. Kini, mereka melangkah bersama, menggenggam masa depan yang indah, dengan keyakinan bahwa selama Allah menjadi tujuan, kebahagiaan sejati akan selalu menyertai. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kisah Sari yang baru saja kita dengarkan bukan hanya sebuah cerita tentang percintaan, bukan sekadar perjalanan seorang wanita dari kesedihan menuju kebahagiaan. Tetapi lebih dari itu, kisah ini adalah cermin kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Sari adalah gambaran nyata tentang seorang manusia yang pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit. Ia pernah hancur karena dikhianati suaminya. Luka yang begitu dalam bisa saja membuatnya putus asa, kehilangan semangat, bahkan menutup diri dari kehidupan. Namun, Sari tidak memilih jalan itu. Ia memilih jalan yang jauh lebih berat, yaitu bangkit dan berjuang kembali. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi jangan pernah menyerah hanya karena satu kegagalan. Perceraian bukan akhir segalanya. Pengkhianatan bukan berarti hidup kita berhenti. Justru dari situlah terkadang Allah membuka jalan baru yang lebih baik. Pelajaran kedua, Sari mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah tekad. Meski ia tidak punya modal besar, meski ia hanyalah seorang wanita sederhana, ia berani memulai usaha kecil. Ia rela menahan diri, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berhasil mengumpulkan bekal untuk mengejar mimpinya. Dari sini kita belajar bahwa rezeki tidak akan datang begitu saja tanpa usaha.
Allah akan menolong hamba-Nya yang sungguh-sungguh berusaha. Kemudian, lihatlah bagaimana Allah menuntun langkah Sari. Dari seorang janda muda di kampung, ia dipertemukan dengan pekerjaan di Arab. Di sanalah jalan takdirnya semakin jelas. Meski sempat difitnah dan dicurigai, Sari tetap bersabar. Ia tidak membalas dengan kebencian, ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Dari sini kita bisa belajar pelajaran ketiga. Sabar adalah senjata yang paling kuat. Siapapun yang bersabar, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Saudara, betapa sering dalam hidup ini kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita difitnah, dijatuhkan, atau diremehkan. Namun ingatlah, kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan. Cepat atau lambat, Allah akan menampakkan mana yang benar dan mana yang salah. Tugas kita hanyalah bersabar, tetap jujur, dan tetap istiqomah. Dan pelajaran terbesar dari kisah ini adalah tentang jodoh dan takdir. Tidak ada satupun dari kita yang tahu, di mana, kapan, dan dengan siapa jodoh itu akan datang. Sari tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya ke negeri orang justru mempertemukannya dengan cinta sejati. Ia tidak pernah mengira bahwa seorang pria terpandang seperti Ali akan memilih dirinya yang berstatus janda muda. Tetapi begitulah takdir. Jodoh adalah rahasia Allah, dan Allah selalu memberikan pasangan terbaik bagi hamba-Nya yang sabar dan ikhlas. Maka dari itu, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena masa lalu. Jangan pernah berpikir bahwa hidup kita hancur hanya karena pernah gagal. Justru kegagalan itu seringkali menjadi jalan menuju keberhasilan yang lebih indah. Ingatlah, masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan masa depan adalah bagaimana kita berusaha dan seberapa kuat kita berharap hanya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah Sari kita juga belajar tentang pentingnya restu orang tua. Meskipun Sari ingin berdiri di atas kakinya sendiri, ia tetap mendengarkan nasihat orang tuanya, tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Dan pada akhirnya, orang tua Sari pun hadir menyaksikan kebahagiaan putri mereka. Doa orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Siapa yang menjaga hati orang tuanya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Akhirnya, marilah kita ambil satu kesimpulan penting. Hidup ini adalah perjalanan panjang penuh liku. Kadang kita harus jatuh, kadang kita harus menangis, tetapi jika kita tetap bersabar, tetap berusaha, dan tetap bersandar kepada Allah, maka kebahagiaan sejati pasti akan datang. Demikianlah kisah nyata yang penuh hikmah ini. Dari air mata yang jatuh, Allah menggantinya dengan senyum bahagia. Dari sebuah luka, Allah menumbuhkan cinta yang tulus. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa setiap ujian adalah jalan menuju rahmat-Nya. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti bersyukur, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Cantika Story. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.